Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Bailey yang akan dikurung di dalam goa. Tiba-tiba King Su datang memanggilnya dengan nama Yusin, dan Bailey yang mendengarnya langsung melihat ke belakang, sehingga hal itulah yang menandakan kalau Bailey adalah Yusin yang merupakan orang yang dicari oleh King Su selama ini. Dan seketika Aoyang kembali sehat datang ke sana dengan menahan King Su. Ia pun mengatakan kalau Bailey saat ini sedang dikurung demi kebaikannya. Namun di sana King Su tetap tidak peduli dan ia berjanji akan mencari cara untuk membebaskan Bailey saat ini. Bailey yang sudah berada di dalam goa. Saat itu Master Zihin menjelaskan jika ia tidak menghukum Bailey, melainkan ia membiarkannya untuk berada di dalam goa agar Bailey bisa lebih berfokus dalam pelatihan bela dirinya, agar nanti Bailey bisa mengontrol aura iblis di tubuhnya dan tidak dikendalikan lagi oleh aura iblis. Kemudian di sana ia pun disegel bersamaan dengan pedang iblis. Di tempat lain, Aoyang pun menemui Bailey yang saat itu ia ingin pamit untuk pergi dari perguruan karena misinya saat ini sedang mencari ramuan obat yang dapat menghidupkan orang mati, sehingga mereka berdua pun berjanji akan bertemu kembali suatu saat nanti. Singkatnya, setelah meninggalkan perguruan, terlihat Aoyang dihampiri oleh seorang pria yang bernama Tuan Lei yang merupakan pemimpin sekte King. Alasan ia menemuinya karena Tuan Lei ingin mengajak Aoyang untuk bergabung dengan sektenya, bahkan siap akan memproduksi obat-obatan untuk Aoyang dalam melakukan percobaan. Dan mendengar permintaan itu yang sangat menarik, membuat Aoyang pun menyetujuinya. Setelah beberapa tahun berada di dalam goa, terlihat Bailey secara perlahan bisa mengendalikan kekuatan aura iblis di tubuhnya, dan ia pun menggunakan pedang iblisnya untuk berlatih bela diri. Namun sesaat ia teringat dengan King Su yang memanggil namanya dengan sebutan Yusin, karena terus teringat dengan King Su yang membuat aura iblis semakin kuat menguasai tubuhnya. Ia pun mencoba melawan aura iblis tersebut dengan memukul goa itu hingga tangannya terluka. Tak lama kemudian Lan Sheng pun datang ke sana dan segera menghentikan Bailey. Bahkan ia pun membalut tangannya yang saat ini terluka. Sesaat Lan Sheng memberikan sarung pedang kepada Bailey untuk pedang iblis tersebut. Di sana Lan Sheng mengatakan jika sarung pedang ini dapat mengunci aura iblis di dalam pedang itu. Setelah itu Lan Sheng segera menemui pemimpin perguruan agar segera melepaskan Bailey, karena ia yakin selama beberapa tahun ini Bailey telah bisa mengendalikan aura iblis di tubuhnya. Bahkan di sini Fuku juga membujuk pemimpin perguruan agar mengeluarkan Bailey. Dan karena terus dibujuk oleh mereka berdua, maka Master Hansu akhirnya menyetujuinya. Singkatnya, informasi mengenai Bailey yang telah keluar dari goa diketahui oleh Ling Duan. Ia pun merasa kesal karena orang yang ia benci saat ini sudah berada di sekitar mereka. Di sini pun para murid membicarakannya kalau Bailey telah menjadi pendekar kuat yang menguasai aura iblis di tubuhnya. Karena hal tersebutlah Master Hansu akan menikahkan dengan Fuku, yang ternyata Fuku merupakan anak dari Master Hansu. Mendengar berita palsu itu membuat Ling Duan menjadi kesal karena selama ini ia menyimpan rasa kepada Fuku dan tidak akan membiarkan Bailey menikah dengan Fuku. Di tempat lain, terlihat Bailey saat ini sedang menyapu halaman di perguruannya dan ia pun selalu membawa pedang iblis bersamanya. Sesaat Fuku datang menghampiri dan memberikan makanan untuknya karena ia tahu selama beberapa tahun ini Bailey tidak pernah makan enak. Namun di sini Bailey menolak makanan tersebut karena ia dilarang memakan daging. Mengetahui hal itu membuat Fuku menjadi kecewa kepadanya, namun Bailey yang melihat pengorbanan Fuku untuknya, akhirnya ia pun menerima makanan tersebut. Kemudian mereka pun duduk berbincang satu sama lain, yang dimana Bailey saat ini sikapnya sangat kaku dan berbicara seperlunya saja. Hal itu disebabkan Bailey yang jarang bersosialisasi dengan orang lain, karena selama ini ia selalu sendirian, dan hal tersebut membuat Fuku sangatlah kasihan melihatnya. Tak lama kemudian Ling Duan melihat mereka yang sedang berduaan dan rasa cemburunya pun keluar dan menyuruh Fuku untuk jauh dari Bailey. Meskipun Bailey bisa mengendalikan aura iblisnya, namun tidak menutup kemungkinan Bailey kembali dirasuki aura iblis dan membunuh Fuku. Di sini Fuku tidak peduli dengan perkataannya tersebut dan membawa Bailey untuk pergi dari sana.
Singkatnya, Bailey pergi ke belakang gunung. Ia pun sesaat teringat waktu itu ia hilang kendali dan hampir membunuh Lanseng. Oleh karena itu, ia pun mulai kepikiran mengenai dirinya yang merupakan seorang monster. Dan tak lama kemudian Lanseng pun datang ke sana karena mendengarkan cerita dari Fuku kalau Bailey telah diganggu kembali oleh Ling Duan. Sehingga ia pun memintanya untuk bersabar karena apabila dia emosi maka aura iblis dengan mudah merasukinya. Setelah itu Lanseng menemui Hongsu. Di sana ia mengatakan jika ia akan pergi ke desa Yudu untuk menemui Kingsu karena Master Xin saat ini belum keluar dari meditasinya. Dan satu-satunya orang yang bisa menekan aura iblis dari tubuh Bailey untuk sementara waktu hanyalah Kingsu karena di saat dulu Kingsu pernah melakukannya. Setelah itu Lanseng pun akan pergi ke desa Yudu dan berpamitan dengan mereka berdua. Sesaat Fuku memberikan hadiah berupa gantungan pedang kepadanya. Namun Lanseng tidak mau menerimanya karena ia tidak memerlukan gantungan tersebut. Dan hal itu membuat Fuku menjadi patah hati karena gantungan itu ia buat khusus untuk orang yang ia cintai. Di saat kembali, Fuku yang kesal lalu membuang gantungan tersebut. Dan Bailey yang melihatnya pun segera mengambil gantungan itu. Namun di sana Ling Duan datang kembali mengganggunya karena ia berpikir orang yang membuat Fuku menjadi bersedih adalah Bailey. Terlihat semua murid ingin mendekatinya dan menyerangnya. Namun di sini Bailey hanya berteriak dan mengeluarkan aura iblis di tubuhnya yang membuat semua murid terpental. Ia pun memegang pedang iblis yang saat ini selalu bersamanya. Dan melihat hal tersebut semua murid termasuk Ling Duan semakin takut kepada Bailey. Singkatnya keesokan harinya, terlihat Xiaolin mengumpulkan semua murid dan menyebarkan berita palsu mengenai kalau Master Hansu yang ingin menikahkan Bailey dengan Fuku. Dan berita palsu itu pun menyebar luas yang membuat semua murid merasa heran kenapa Master Hansu mau melakukan hal tersebut yang tanpa mereka sadari kalau pemimpin perguruan berada di sana dan memarahi mereka dikarenakan sudah membuat berita palsu. Sehingga Xiaolin sebagai dalang semuanya ini dihukum atas perbuatannya. Ia pun disuruh menyalin gulungan kitab selama sebulan di perpustakaan. Secara kebetulan, saat ini Bailey juga berada di perpustakaan tersebut dan menyalin isi gulungan kitab untuk mengisi waktu luangnya. Xiaolin yang melihatnya di sana sedikit merasa ketakutan karena takut Bailey berubah menjadi iblis dan membunuhnya. Namun seperti biasa Bailey tidak pernah mempedulikan orang-orang yang mengganggunya tersebut. Di tempat lain, terlihat Lanseng akhirnya tiba di desa Yudu dan bertemu dengan Nenek Lin bersama Kingsu. Di sini Lanseng ingin mengajak Kingsu untuk kembali ke perguruan Kotayong agar bisa menemui Bailey. Karena saat ini Kingsu satu-satunya orang yang bisa menekan aura iblis di tubuh Bailey untuk sementara waktu. Mendengar hal itu Kingsu pun tentu saja ingin melakukannya karena ia sangat ingin bertemu dengan Bailey. Sementara Bailey yang saat ini sedang melakukan pekerjaannya, seketika melihat jendela yang terbuka dengan sendirinya. Ia pun menghampiri jendela tersebut untuk ditutup kembali. Namun siapa sangka pria bertopeng telah berada di sana dan mengambil pedang iblis. Xiaolin yang melihat itu berusaha merebut pedang iblis agar tidak dicuri. Namun seketika ia harus terbunuh oleh pedang iblis yang digunakan oleh pria bertopeng. Dan Bailey yang melihat hal itu segera menyerang pria bertopeng sehingga pertarungan pun terjadi. Di saat bertarung, pria bertopeng mencoba kabur dari sana karena gagal mendapatkan pedang iblis. Namun Bailey tentu saja tidak membiarkannya lolos begitu saja, sehingga ia pun terus mengejar dan menyerang pria bertopeng. Yang pada akhirnya pria bertopeng kalah melawan Bailey. Bahkan ia pun terluka di tangan kanannya akibat terkena pedang iblis. Dan merasa telah kalah ia pun segera pergi dari sana. Sesaat Bailey teringat dengan Xiaolin di perpustakaan. Ia pun segera kembali dan ternyata nyawa Xiaolin sudah tidak bisa diselamatkan. Kemudian Ling Duan dan beberapa murid lainnya datang ke sana. Dengan melihat kejadian itu, Bailey akhirnya dituduh sebagai pembunuh Xiaolin. Namun di sini Bailey sangatlah kesal kepada mereka semua karena ia bukanlah pembunuhnya. Sehingga kebenciannya itulah yang membuat aura iblis tiba-tiba merasukinya kembali dan menyerang Ling Duan beserta para murid lainnya. Tak lama kemudian Master Hansu pun datang ke sana dan mereka pun bersama-sama menyegel Bailey menggunakan formasi pedang. Akan tetapi mereka tetap kalah kekuatan dan terlempar oleh kekuatan aura iblis. Namun di sini Bailey muntah darah dan pingsan di tempat. Setelah itu ia pun disegel di dalam sebuah tempat oleh Master Hansu dan ia yang telah sadar merasa sangatlah bersedih karena ia kembali membuat kekacauan. Yang kemudian Bailey mencoba kembali menekan aura iblis di tubuh dengan caranya sendiri.
Di tempat lain, Ling Duan meminta keadilan untuk Xiaolin dan ia pun yakin jika Xiaolin tewas dibunuh oleh Bailey. Oleh karena itu ia mau Bailey diusir dari perguruan ataupun dibunuh. Namun Hong Yu yang berada di sana tidak setuju dengan perkataan Ling Duan karena yang berhak memutuskan adalah Master Zihin beserta Lan Sheng karena mereka berdualah yang bertanggung jawab atas semua perbuatan Bailey. Sehingga Master Hansu pun menyetujui usul dari Hong Yu yang membuat Ling Duan menjadi sangat kesal dan marah. Di tempat lain, terlihat Fuku bersama Hong Yu secara diam-diam melepaskan Bailey dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan perguruan karena saat ini Bailey dalam bahaya. Mereka pun yakin membunuhnya bukanlah Bailey, maka dari itu mereka akan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dan mencari bukti agar Bailey tidak bersalah. Dan di sini Bailey yang tak bisa berbuat apa-apa akhirnya menuruti perintah mereka sehingga ia pun pergi bersama pedang iblis yang dibawanya saat ini. Terlihat Bailey mulai berkelana, namun karena dari awal Bailey tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, hal tersebut membuatnya kebingungan harus pergi kemana. Dan setelah berjalan cukup jauh, ia pun tiba di sebuah kota yang tak ia kenal. Sesaat ia melihat ada seorang pemuda yang sedang menggunakan sihir terbang. Karena tidak bisa mengendalikan sihir tersebut, pemuda itu pun membuat kekacauan di pasar. Kemudian Bailey pun segera menghentikan papan terbangnya dan pemuda itu pun langsung terjatuh. Pemuda tersebut bernama Liu yang berasal dari keluarga Fang yang sangat kaya raya di kota tersebut. Saat ini Liu bisa dikatakan sangat menginginkan memiliki ilmu bela diri dan melihat Bailey seperti seorang pendekar ia pun memintanya untuk diajari cara bela diri. Namun di sini Bailey tidak peduli dengan permintaannya tersebut dan pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu terlihat para warga meminta ganti rugi atas apa yang telah diperbuat oleh Liu di pasar dan Fei yang merupakan kakaknya Liu harus mengurusi masalah yang ditimbulkan oleh adiknya tersebut. Liu lalu menghampirinya sambil meminta maaf kepada Fei. Ia pun berjanji tidak akan membuat masalah ini lagi. Di tempat lain, terlihat Bailey tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Gong yang langsung menariknya dan melihat Bailey seperti seorang pendekar. Ia pun menawarkan informasi apapun yang ingin ia tanyakan. Di sini Bailey menanyakan keberadaan seorang pria yang bernama Ouyang dan Gong mengatakan kalau kota ini memang tempat tinggalnya Ouyang. Oleh karena itu jika Bailey ingin mengetahui lebih dalam tentang rumahnya Ouyang, maka Bailey harus membayar uang kepadanya. Mendengar hal itu membuat Bailey ingin pergi dari sana karena dari awal ia tidak memiliki uang. Namun di sini Gong yang merasa kasihan kepada Bailey lalu memberitahukan informasi itu secara gratis dengan mengatakan kalau rumah Ouyang berada di kota bagian barat, sehingga Bailey yang mendengarkan hal itu segera pergi ke sana tanpa berbicara apapun kepada Gong. Di saat malam hari, Bailey akhirnya berhasil menemukan rumah Ouyang. Namun karena dikunci dari luar, ia pun terbang agar bisa masuk. Terlihat rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni, sehingga melihat hal itu Bailey memilih untuk beristirahat di sana. Di saat pagi hari telah tiba, ia pun masih tertidur di luar, yang membuat Liu sangatlah terkejut melihat Bailey berada di sana. Namun seketika Bailey mengeluarkan kekuatannya dan pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Lan Sheng akhirnya telah kembali bersama King Su. Ia pun sangat terkejut setelah mendapatkan kabar kalau Bailey telah meninggalkan perguruan Kota Yong. Di sini Ling Duan mengatakan kalau Bailey telah membunuh Xiaolin dan ia mau Bailey harus segera dihukum. Namun di sini Lan Sheng tidak percaya kalau Bailey adalah pembunuhnya. Oleh karena itu ia pun meminta izin kepada Master Hansu untuk menyelidiki kasus kematian Xiaolin. Di sisi lain, Bailey yang kelaparan ingin membeli makanan, namun karena ia tidak memiliki uang, penjual itu pun mengusirnya dan menyuruhnya untuk pergi ke rumah keluarga Fang. Karena di sana keluarga Fang sering memberikan makanan gratis untuk para pengemis. Mendengar hal tersebut, ia pun segera pergi ke sana dan mengantri makanan. Terlihat Fei sedang memberikan makanan gratis kepada orang-orang dan sesaat ia pun melihat Bailey yang terlihat tubuhnya sangatlah sehat, yang mampu bekerja tanpa meminta makanan. Namun di sini Bailey hanya terdiam dan tidak memperdulikan perkataannya dan tetap meminta makanan tersebut karena merasa kasihan melihatnya. Fei pun memberikan ia makanan. Setelah itu Fei menghampirinya dan mengajaknya untuk bekerja di keluarga Fang miliknya. Dengan imbalan ia akan dibayar dan diberikan makanan, sehingga Bailey yang tak ada pilihan menerima tawaran tersebut.
Terlihat ia pun disuruh membersihkan halaman dan Liu pun menjadi senang karena Bailey saat ini bekerja untuk keluarganya. Ia pun berencana membujuk Bailey agar mau mengajarinya bela diri. Ia pun mencoba batu giok sihir miliknya dan terbang menggunakan sebuah papan. Hal itu dilakukannya untuk mencari perhatian agar Bailey mau menjadikannya sebagai muridnya. Namun tetap saja Bailey tidak memperdulikannya. Kemudian Fei pun datang ke sana dengan membawa Liu untuk segera pergi dari sini karena telah mengganggu pekerjaan Bailey. Di tempat lain terlihat Aoyang saat ini bertemu dengan Guangmo yang merupakan sahabat lamanya dan ternyata Guangmo belumlah mati. Di sini Aoyang menanyakan kepadanya tentang Guangmo yang tidak kembali ke desa Yudu. Namun di sini Guangmo tidak memberikan jawaban yang jelas dan dikarenakan waktu mereka sangatlah singkat sehingga mereka pun berpisah kembali. Terlihat saat ini Aoyang pun membawa seorang wanita tua yang bernama Bibi Tong yang merupakan orang yang merawatnya selama ini. Di tempat lain, Lan Sheng sangatlah mengkhawatirkan Bailey yang sudah sebulan keberadaan Bailey belumlah diketahui. Di sini Fuku pun memintanya untuk bersabar karena saat ini King Su sedang berusaha mencari keberadaannya. Ia pun yakin King Su pasti berhasil menemukan keberadaan Bailey dan Lan Sheng juga berharap seperti itu. Terlihat King Su masih berkelana mencari keberadaan Bailey menggunakan kupu-kupu pelacak miliknya. Singkatnya, Liu terus saja mengganggu dan meminta diajarkan bela diri. Di sini Bailey mengatakan dia berasal dari perguruan Kotayong dan setiap murid dilarang mengajari bela diri ke siapapun. Namun Liu yang keras kepala mengejarnya dan tak sengaja menyentuh pedang iblis yang membuat Liu terpental sehingga giok sihir miliknya terjatuh dan Bailey yang melihatnya pun berniat mengembalikan giok tersebut. Singkatnya, Bailey pun dipanggil oleh Fei dan diberikan sejumlah uang yang sangatlah banyak, yang ternyata uang tersebut sebagai bayaran untuk Bailey agar mau mengajari bela diri kepada Liu yang merupakan adiknya. Namun di sini tentu saja Bailey menolak uang tersebut karena ia tak bisa mengajari bela diri milik perguruannya kepada orang lain. Karena hal tersebutlah Bailey berniat pergi dari sana dan berhenti bekerja. Dan di saat ia ingin pergi, tiba-tiba ia pun dihampiri oleh pelayan milik Liu. Di sini Bailey pun dituduh sebagai pencuri karena sudah mengambil batu giok sihir milik Liu. Dan Liu lalu datang ke sana dengan menghentikan kegaduhan itu, yang kemudian Bailey mengembalikan batu gioknya sambil mengatakan kalau ia tidak mencuri batu giok itu melainkan Liu sendiri yang menjatuhkannya. Tak lama kemudian datanglah Paman Hu yang merupakan seorang keamanan di kota itu. Ia pun dipanggil oleh pelayan di sana untuk menangkap Bailey, yang tentu saja tuduhan itu membuat Bailey menjadi marah dan pergi dari sana. Kemudian Liu mencoba meredakan situasi dengan mengatakan kalau Bailey adalah gurunya dan bukanlah seorang pencuri. Di malam harinya, Bailey yang sedang berjalan merasakan sakit di tubuhnya. Ia pun sesaat teringat mengenai orang-orang yang selalu menuduhnya, padahal semua perbuatan itu bukanlah ia pelakunya. Hal tersebutlah yang membuat kebencian mulai keluar, yang seketika aura iblis pun keluar dari tubuhnya dan dia pun berusaha menekan aura iblis tersebut. Tak lama kemudian Bailey pun dihampiri oleh Paman Hu dan melihatnya seperti orang kesakitan. Bailey yang mencoba menghindar dan pergi dari sana seketika pingsan di tempat. Singkatnya, di saat pagi harinya terlihat Bailey telah terbangun dan berada di rumah Paman Hu. Dan di sini Paman Hu mengatakan jika ia sudah sangat lama menjadi keamanan di kota ini, maka dari itu ia mengetahui mana orang jahat dan bukan. Bahkan ia yakin Bailey bukanlah pencuri yang dituduhkan saat ini. Maka dari itu ia pun membantunya. Setelah itu Paman Hu beserta istrinya mengajak Bailey untuk makan bersama di rumahnya. Tak lama kemudian Paman Hu sedang mengadakan rapat dengan para keamanan setempat untuk membahas kasus pemerkosaan, yang dimana saat ini ada seorang penjahat yang secara diam-diam memperkosa para wanita dan kasus itu harus segera diusut tuntas. Mendengar hal tersebut, Bailey ingin membantunya untuk menangkap pelaku tersebut dan Paman Hu merasa senang karena mendapatkan bantuannya. Ia pun lalu pergi menemui Gong kembali karena hanya Gonglah yang memiliki banyak informasi dan Gong yang baik hati akan membantunya. Ia pun lalu menunjukkan peta wilayah kota itu dengan menunjukkan satu persatu rumah wanita yang menjadi korban pemerkosaan, yang dimana pelaku ini mendatangi orang-orang yang kaya di kota tersebut dan menyadari kalau Fei juga merupakan orang kaya di kota ini. Ia pun berencana menjaga rumahnya. Lalu singkatnya di malam harinya di saat ia sedang berjaga, sesaat ia tersengaja mengenai sebuah lonceng jebakan yang seketika Liu dan pasukannya datang ke sana yang membuat Bailey kembali dituduh sebagai pemerkosa itu, yang tentu saja tuduhan itu pun ditepis olehnya karena ia kesini ingin menangkap penjahat tersebut.
Tak lama kemudian terdengar suara teriakan Fei dari dalam. Mereka pun segera pergi untuk mengeceknya. Di sini Fei mengatakan kalau ada penjahat tersebut yang masuk ke dalam kamarnya dan baru saja pergi di saat ia berteriak. Mendengar hal tersebut mereka semua pun segera pergi mengejar. Singkatnya ada wanita cantik yang sedang mandi di dekat danau. Bailey yang juga ikut mengejar penjahat tersebut tak sengaja bertemu dengannya. Yang ternyata wanita itu adalah Kingsu. Liu yang melihat Bailey sedang bersama dengan wanita setengah busana, ia pun kembali menuduhnya sebagai penjahat tersebut. Namun di sini Kingsu menjelaskan kalau Bailey adalah temannya dan kedatangannya ke desa itu ingin mencari Bailey yang kebetulan bertemu di tempat ini. Keesokan paginya Fei pun menjelaskan tentang wajah penjahat tersebut yang memiliki dua wajah yang terkadang terlihat jelek dan terkadang terlihat tampan. Mendengar hal itu Bailey berjanji akan menangkap penjahat ini dan Kingsu yang berada di sana juga ikut membantunya. Kemudian Kingsu pun memperkenalkan dirinya kepada Fei kalau ia merupakan teman Bailey. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol yang pada intinya Lanseng saat ini sedang berusaha membersihkan nama Bailey dari tuduhan pembunuhan di perguruan Kotayong. Kedatangannya saat ini juga mencari keberadaannya yang akhirnya telah ketemu. Sesaat ia bertanya apakah Bailey tidak mengingat masa lalunya sebagai Yusin. Dan di sini Bailey pun menjawab kalau ia tak bisa mengingat apapun mengenai masa lalunya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.